warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardias Azhara Putri dengan NPM 207540008. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis integrasi pasar. Pertama yaitu integrasi pasar. Apa sih integrasi pasar? Integrasi atau keterpaduan pasar merupakan salah satu indikator dari efisiensi pemasaran, khususnya efisiensi harga. Menurut Asmaranta 2009 menyatakan bahwa integrasi pasar merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh perubahan harga yang terjadi di pasar acuan. Pasar pada tingkat yang lebih tinggi seperti pedagang ecer akan menyebabkan terjadinya perubahan pada pasar pengikutnya, misalkan pasar di tingkat petani. Tingkatan pasar dikatakan terpadu atau terintegrasi jika perubahan harga pada salah satu tingkat pasar disalurkan atau ditransfer ke pasar lain. Dalam struktur pasar persaingan sempurna, perubahan harga pada pasar acuan akan ditransfer secara sempurna sebesar 100% ke pasar pengikut, yakni di tingkat petani. Integrasi pasar akan tercapai jika terdapat informasi pasar yang memadai dan disalurkan dengan cepat ke pasar lain, sehingga partisipasi yang terlibat di kedua tingkat pasar acuan dan pasar pengikut memiliki informasi yang sama. Integrasi pasar dianggap sangat penting. Yang pertama yaitu pengetahuan tentang integrasi pasar akan mempermudah pengawasan terhadap perubahan harga. Yang kedua yaitu digunakan untuk memperbaiki rencana kebijakan pemerintah sehingga tidak ada duplikasi intervensi. Yang ketiga yaitu digunakan untuk memprediksi harga-harga di semua negara, tidak hanya harga pasar lokal tapi juga pasar dunia. Yang keempat, digunakan sebagai dasar untuk merumuskan jenis infrastruktur pemasaran yang lebih relevan untuk pengembangan pasar pertanian. Intinya, integrasi pasar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu infrastruktur, meliputi transportasi, komunikasi, kredit, dan fasilitas penyimpanan yang ada di pasar. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sistem pemasaran, misalnya pengetatan perdagangan. Yang ketiga yaitu ketidakseimbangan produksi antara daerah sehingga terdapat pasar surplus, hanya mengekspor ke pasar lain, dan pasar defisit, hanya mengimpor dari pasar lain. Dan yang keempat yaitu supply shock, seperti banjir, kekeringan, penyakit akan mempengaruhi kelangkaan produksi yang teralokasi, sedangkan hal-hal tak terduga lain seperti aksi mogok dan akan mempersulit komoditi. Pengukuran integrasi pasar dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama yaitu korelasi harga, yang kedua yaitu analisis regresi, yang ketiga yaitu Timer Index of Market Connection. Selanjutnya yaitu korelasi harga. Metode ini digunakan untuk menghitung keeratan hubungan harga antara dua pasar. Metode korelasi harga membutuhkan data time series harga dari dua pasar yang berbeda sehingga dapat diketahui bagaimana pergerakan harga dari waktu ke waktu. Tingkat integrasi pasar dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai koefisien, maka korelasi menunjukkan makin tingginya tingkat integrasi pasar kedua pasar tersebut. Selanjutnya yaitu analisis regresi. Integrasi pasar secara vertikal akan terjadi dengan kuat apabila parameter sama dengan 1 atau 0,5 parameter kurang dari 1, di mana harga tingkat pasar produsen terintegrasi dengan harga tingkat konsumen. Ketiga yaitu koefisien times Index of Market Connection. Indeks ini dikembangkan oleh Timer 1987 untuk mengukur integrasi pasar jangka pendek dan jangka panjang. Metode ini menyimpulkan bahwa struktur pasar terdiri dari satu pasar utama dan beberapa pasar sekunder. Pasar utama mengendalikan pembentukan harga, sedangkan pasar sekunder merespon pada kondisi pasar utama. Interpretasi nilai IMC, indikator integrasi pasar dalam jangka pendek dan jangka panjang. Integrasi kuat pada jangka pendek, IMC mendekati 0 atau IMC kurang dari 1. Pada jangka panjang, B2 mendekati 1 atau lebih dari 0,5. Integrasi lemah pada jangka pendek, IMC lebih besar dari 1, B2 mendekati 0
kurang dari 0,5. Tidak ada integrasi atau tidak ada hubungan pada jangka pendek. IMC sangat tinggi, B2 sangat mendekati 0. Merupakan salah satu contoh soal untuk menghitung integrasi pasar berdasarkan 1. Koefisien korelasi, 2. Koefisien regresi, dan yang ketiga IMC. Berdasarkan koefisien relasi, hasil olahan data menggunakan SPSS. Dari hasil analisis diketahui bahwa koefisien korelasi R sama dengan 0,987. Hal ini menunjukkan bahwa kedua pasar, yaitu pasar gabah tingkat petani terintegrasi dengan pasar gabah tingkat penggilingan. Nilai koefisien korelasi yang mendekati nilai 1 menunjukkan kedua pasar tersebut terintegrasi. Kedua, berdasarkan koefisien regresi. Dari hasil analisis regresi, koefisien regresi A1 harga gabah di pasar penggilingan sebesar 0,966. Artinya, jika terjadi perubahan harga di pasar penggilingan, maka akan tertransmisikan secara proporsional ke harga pasar petani, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua pasar ini terintegrasi. IMC, hasil olahan data koefisien regresi untuk variabel harga pada pasar tingkat petani sebesar 0,031, koefisien regresi B2 untuk variabel selisih harga pasar tingkat penggilingan dengan harga pada pasar tingkat penggilingan sebesar 0,980. Koefisien regresi B3 untuk variabel harga pada pasar tingkat penggilingan sebesar 0,857 sehingga diperoleh nilai IMC. Hasil perhitungan IMC sama dengan 0,036 menunjukkan bahwa harga gabah di pasar rujukan tingkat penggiling memiliki keterkaitan dengan harga pasar sekunder tingkat petani. Nilai IMC lebih kecil dari 1, maka kedua pasar memiliki integrasi vertikal jangka pendek. Integrasi pasar pada jangka panjang dapat dilihat dari nilai koefisien variabel selisih harga tingkat penggiling pada saat T dengan harga tingkat penggiling pada saat T-1. Harga penggilingan sama dengan B2. Nilai B2 pada kedua tingkat pasar beras ini mencapai 0,980 sama dengan 1 sehingga dapat dikatakan bahwa kedua pasar beras ini terintegrasi pada jangka panjang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.